Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang uji kebocoran tabung pesawat Sinar X. Radiasi bocor atau leakage radiation merupakan radiasi yang keluar dari tabung pesawat Sinar X selain berkas utama atau berkas primer. Artinya, jika ada radiasi yang terdeteksi bukan berasal dari berkas utama, maka radiasi tersebut adalah radiasi bocor. Radiasi bocor berguna untuk desain tabung Sinar X dan desain ruang radiasi. Pada desain tabung Sinar X, besarnya radiasi bocor diusahakan tidak memberi kontribusi ke berkas utama. Pada desain ruang radiasi, besarnya radiasi bocor akan berkontribusi ke tebalnya dinding penahan radiasi yang digunakan menurut Peraturan Kepala atau Perka Bapeten nomor 15 tahun 2014. Nilai maksimum radiasi bocor adalah 1 mg per jam pada jarak 1 meter dari fokus. Nilai tersebut digunakan pada desain tabung Sinar X, sedangkan nilai radiasi bocor yang digunakan untuk desain ruang radiasi adalah sebagaimana rekomendasi NCRP nomor 147. Nilai maksimum radiasi bocor dari tabung Sinar X adalah 0,1% dari berkas utama. Nilai batas 1 mg per jam itu adalah nilai maksimum radiasi bocor untuk desain tabung pesawat Sinar X. Artinya, pada kondisi normal, nilai tersebut tidak akan dicapai kecuali tabung pesawat Sinar X rusak bungkusnya atau ada penggantian kolimator yang diduga terdapat rongga antara tabung dan kolimator. Pada Perka Bapeten nomor 15 tahun 2014, dapat diperoleh informasi terkait pengukuran radiasi bocor tabung pesawat Sinar X, radiologi diagnostik dan intervensional, yaitu batas nilai kebocoran radiasi ada sebesar 1 mg dalam waktu 1 jam pada jarak 1 meter dari posisi fokus dengan kondisi kuat arus kontinu maksimum pada kilovolt peak maksimum. Selain itu, pada standar negara lain seperti Amerika Serikat dan India diperoleh informasi bahwa pemenuhan persyaratan radiasi bocor dilakukan pada pengukuran dengan luasan 100 cm persegi dengan jarak maksimum 20 cm dari fokus. Rambu-rambu terkait radiasi bocor yang dapat diambil dari regulasi di atas adalah yang A. Pengukuran radiasi bocor dilakukan pada kondisi kuat arus kontinu maksimum pada tendangan maksimum. Yang B. Pengukuran radiasi bocor dilakukan pada luasan 100 cm persegi dengan jarak maksimum 200 cm dari fokus. Selanjutnya ada prosedur pengukuran radiasi bocor. Dengan pengukurannya yaitu ion chamber atau surveimeter. Prosedur yang pertama, cek pesawat Sinar X berapa kilovolt peak-nya. Misalnya 125 kVp, berarti memakai nilai arus tabung kontinu dengan 4 mA. Pilih kVp tertinggi yang pernah atau biasa dipakai dalam klinis. Misal, 100 kVp, pilih MA terendah yang biasa dipakai, misal 50 mA. Dan waktu penyerahan terlalu lama yang pernah dipakai, misal 5 detik. Dan disesuaikan dengan kondisi pesawat Sinar X-nya. Yang selanjutnya, cat alat ukur ke model laju dosis, dosirate, mgy per H, atau msievert per H, atau mRh per H. Atau dosis sesuai dengan kondisi pesawatnya, apakah miliampere dan detiknya terpisah atau menyatu. Kemudian posisikan chamber pada jarak yang sesuai dengan luasan detektor, tidak melebihi jarak maksimum yang sesuai dengan luasan detektornya. Misalnya, posisinya chamber pada jarak maksimumnya 0,1 meter dan tabung jika luasan detektornya 50 cm persegi. Selanjutnya, lakukan penyinaran dan ulangi gambar untuk berbagai posisi dari muka tabung. Seperti di gambar, ada yang dari kiri, atas, depan, kanan, dan belakang. Analisisnya ada jika setting MA dan S second terpisah, bacaan mR per jam atau mgy per jam atau milisievert per jam. Jika setting MA/SA menyatu, bacaannya mR atau mgy atau msievert dikali. Catatannya, jika kondisi penyinaran miliampere dan S tidak terpisah, maka setting miliampere second maksimum yang digunakan untuk mengukur radiasi bocor adalah 60 kVp, maka digunakan 3,3 kali 3600 bagi 100 sama dengan 118,8 mA second. Jadi bisa digunakan 120 mA second. 125 kVp, maka gunakan 4 kali 3600 bagi 100 sama dengan 144 mA second, atau bila tidak bisa maka bisa digunakan 150 mA second.
100 kVp, maka gunakan 5 kali 3600 bagi 100 sama dengan 180 mAh. Faktor-faktor penting dalam pengukuran radiasi bocor ada yang pertama, pengukuran radiasi bocor sangat direkomendasikan secara mandatori untuk produsen pesawat Sinar X dalam hal kendali mutu produk. Dan untuk tabur Sinar X yang telah mengalami perbaikan akibat goncangan atau jatuh dan penggantian kolimator. Selanjutnya ada pada kondisi nyata, pengukuran radiasi bocor tidak dilakukan pada tegangan maksimum atau KVP-nya max, namun dilakukan pada tegangan tertinggi yang biasa digunakan untuk penyinaran klinis. Tetapi pada analisisnya tidak perlu dinormalisasikan ke KVP maksimum alat, namun hanya dinormalisasi ke kuat arus kontinu maksimum pada KVP maksimum. Kemudian perlu diperhatikan dalam pengukuran radiasi bocor adalah waktu penyinaran dan MA yang digunakan. Pastikan bahwa waktu penyinaran dipilih adalah waktu yang paling lama yang bisa digunakan untuk klinis. Misal bisa 1 detik, dapat pakai yang 1 detik. Kemudian untuk MA, pilih MA yang kecil atau yang sedang. Misal 50 atau 70 mA. Karena sudah pakai KVP maksimum sesuai kondisi alat, setting waktu atau lamanya penyinaran sesuai dengan respon minimum alat. Unforced atau raise safe, respon alatnya minimum 0,5 detik, maka harus pilih waktunya lebih dari 0,5 detik. Diusahakan jangan pilih waktu kurang dari 100 milisecond atau 0,1 detik. Data yang harus dicatat dan pengukuran radiasi bocor, jika settingnya tidak dipisahkan pengaturan MA dan S-nya, maka settingnya perlu tentu MAS, sehingga data yang diukur adalah dosis, bukan laju dosis. Jika setting alat dapat memisahkan MA dan S, maka data yang diambil adalah laju dosisnya. Sekian penjelasan dikit dari saya, mungkin ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.